rentang waktu yang kita berikan antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya di dalam mengerjakan sholat. Yang dimaksud Bapak tadi kira-kira kadar ketentuannya itu kira-kira berapalah itu tumakninah tadi, supaya dikatakan kita tidak mencuri dalam sholat. Saya pastikan kalau yang mencuri dalam sholat itu sholatnya sholat patok ayam. Amin. Amin. Kan ada itu terawih di Jawa itu. Ya, mungkin itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar Ustadz hadis yang mengatakan bahwa seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya. Mungkin tidak tumakninah ini termasuk dalam orang yang melalaikan sholat, Ustadz. Yang saya tanyakan, Ustadz, ukuran tumakninah dalam sholat ini, Ustadz. Ya. Lamanya atau apanya gitu, Ustadz. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul dalam suatu hadisnya pernah bersabda, seburuk-buruk pencuri itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Apa maksudnya ini? Di dalam sholat dia mencuri. Ada porsi yang memang seharusnya diberikan, tapi tidak dia siapkan, malah dia ambil, ya kan itu. Itulah tumakninah. Tadi saya katakan rukun sholat itu ada 13. Satu diantaranya adalah tumakninah. Tumakninah ini adalah interval rentang waktu yang kita berikan antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya di dalam mengerjakan sholat. Yang dimaksud Bapak tadi kira-kira kadar ketentuannya itu kira-kira berapalah itu tumakninah tadi, supaya dikatakan kita tidak mencuri dalam sholat. Saya pastikan kalau yang mencuri dalam sholat itu sholatnya sholat patok ayam. Amin. Amin. Kan ada itu terawih di Jawa itu. Ya, mungkin itulah pemahamannya. Jadi yang dimaksud dengan tumakninah itu ada rentang waktu antara, ya, jarak, ukuran, proses perpindahan gerakan dalam sholat itu dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Gimana lah kita bilang ya? Yang penting ada ukuran selesai membaca sampai habis. Itulah bisa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Insyaallah itu dapat tumakninah. Tapi kalau sekali dia bacanya, itu belum tentu. Walaupun boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Rabbana walakal hamdulillah, Subhana rabbiyal a'la. Itu lagi yang dikhawatirkan enggak dapat itu tumakninah tadi. Tapi kalau kita hayati Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim. Itu pasti ada rentang waktu. Cara memastikannya, dudukkan bacaan kita tadi dengan meniga-niga kalikan, itu ukuran tumakninah pasti dapat. Tapi kalau Bapak Ibu membacanya sekali, apalagi waktunya terburu-buru, itu kekhawatiran kita nggak akan dapat tumakninah. Sama seperti satu alif panjangnya 2 harakat. Innal ladzina amanu. Kalau dia pakai waw mati pakai alif itu panjangnya harakatnya 1 alif 2 harakat. Innal ladzina kafaru illal ladzina amanu. Kira-kira ukurannya berapa itu? Nah, kan sama juga ngukurnya itu. Panjang 5 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 5 harakat. Gimana ngukur lamanya juga? Nah, sederhananya
kita menggenggam, membuka. Ini satu arti. Illalladzina amanu, nutup dan membuka. Itulah ukuran panjang satu mat itu. Jadi nggak mungkin kita ukur pakai kecepatan itu. Kita lah kira-kira menaksirnya tumak ninah itu kira-kira pasnya berapa. Kalau saya memastikannya, kalau bacaan kita sempurna duduk, itu dapat tumak ninah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamualaikum dan seterusnya, langsung balik lagi karena tasyahud awal. Biasanya yang tumak ninah ini gerakan dari ruku' dan iktidal. Ya, ruku' dan iktidal itu yang paling selalu ya dikatakan mencuri tadi itu Pak, waktu tadi. Tak sempat dia cecah, langsung dia. Dari mulai ruku' ke iktidal, dari iktidal ke ruku'. Dari iktidal ke ruku', dari iktidal ke ruku', dari ruku', ulangi. Dari ruku' ke iktidal, dari iktidal ke sujud. Dari sujud ke duduk antara dua sujud. Itu yang selalu kadang. Kalau yang lainnya barangkali masih bisa kita. Atau pada waktu takbir mau ruku, di situ juga kadang juga ada potensi untuk tidak tumakninah. Artinya dudukkanlah dia. Caranya bagaimana? Makanya jangan sholat di akhir-akhir. Kalau sholat di awal-awal waktu itu pasti kita tidak memburu waktu. Nah jadi itu dia. Berarti kalau ditanya kira-kira ukuran tertentunya itu tadi, penuhkanlah bacaan kita tadi. Kalau seandainya penuh dia 3 kali, insya Allah tumakninah itu akan datang. Atau berikan tempo barangkali. Nikmati bacaan itu sehingga kita lebih merasa lebih khusyuk dan dekat kepada Allah. Saya kira itu Pak. Mungkin bisa kitalah yang mereka-rekanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Kalau diikuti itu insyaallah dapat tumakninah tadi. Tapi kalau itu tidak dapat kita itu. Apalagi waktunya udah mepet, masuk waktu. Saya kira itu Pak. Jadi dudukkan, sempurnakan bacanya, insya Allah itu pasti akan dapat tumakninah.